Saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Wisnu. Ya, baik. Terima kasih Pak Teguh nih atas ininya ya, materinya, terutama terkait dengan Avid Note. Saya cari-cari ini harganya di Shopee sama di di Bukalapak sama di Lazada gitu ya. Paling banyak di Shopee biasanya. Jadi banyak ya, walaupun mungkin tidak recommended ya kalau di Shopee gitu ya, karena mungkin kadang itu nggak original dan lain sebagainya gitu. Tapi ini menarik ya. Jadi memang selama ini kan istilahnya itu kalau kualitatif pertama nih dari sisi basic ini ya dulu, dari sisi basic pemikirannya, kesannya itu kan kurang ilmiah gitu ya kalau kualitatif itu yang pertama. Tapi yang paling penting itu adalah sering sekali itu kalau kualitatif itu ya dianggapnya itu analisis itu pakai apa gitu kan ya, walaupun ini biasa di dunia yang biasa di paradigma positivisme gitu ya, jadi kesannya itu ya harus ini dong pakai ilmiah dong, pakai SPSS, pakai statistik gitu ya. Nah, itu dianggap ilmiah, sehingga kemudian dulu kan saya sempat bantuin juga teman di UTM itu untuk analisis menggunakan NVivo gitu ya, tapi ternyata ya kalau di Indonesia ini cukup mahal. Saya rasa Avidnote ini juga ya lumayan juga ininya gitu ya, apalagi nanti kesannya itu mungkin dia karena perkembangan juga cukup pesat juga, dan mungkin juga kompetitor. Misalnya saya kemarin malam kemarin saya transkrip ya, tadi saya pakai transkrip.id ya, bayar sih 19.900 ya. Kemudian saya transkrip itu nggak lama, dia sekitar berapa 25 menit gitu ya, 25 menit itu ternyata ya cepat sekali, dan tadi apa istilahnya itu ketajamannya itu luar biasa tuh untuk transkrip gitu. Padahal itu waktu itu saya kebetulan wawancara dengan salah satu ini kepala KUA di Tangerang gitu ya, dan ternyata tadi betul, jadi dari mulai interviewernya yang diwawancara ternyata ini keren sekali gitu ya, jadi udah nggak repot lagi dengerin dulu, dicatat dulu gitu ya. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiganya memang mungkin ini ya, Pak Teguh ya, punten, mohon maaf nih. Jadi problem itu memang masih berbayar gitu ya. Walaupun memang yang gratis juga sebenarnya cukup banyak ya kalau untuk transkrip. Tadi mungkin kelebihannya itu di analisis, kemudian juga mungkin untuk naratif. Kalau naratif juga banyak AI yang lain juga bisa digunakan juga gitu. Tapi kan menurut saya sih worth it juga ketika dia berbayar, kemudian mungkin apalagi kalau bisa multi akun kan, bisa oleh kampus gitu ya, dan mungkin bisa berkelompok dan lain sebagainya. Mungkin sebelum nanti kita berikan kesempatan yang lain, mungkin saya mau tanya dulu tadi, mungkin boleh di ini mungkin ya, tadi mungkin boleh diulang lagi nih biar lebih yakin lagi gitu. Jadi analisis seperti apa sih tadi selain naratif analisis ya, kemudian mungkin bisa lebih mendalam nggak, dan mungkin bedanya nih dengan yang lain misalnya NVivo gitu untuk analisis kualitatif. Silakan Pak Teguh. Oke, jadi ya kalau kita gunakan tools yang tradisional ya, itu ada NVivo, ya ada Atlas CI. Nah, NVivo sama Atlas CI juga sekarang sudah memfasilitasi penggunaan AI. Yeah. Namun ya kenapa tidak saya sampaikan atau tidak saya bawakan pada malam hari ini, karena NVivo dan dan Atlas TI ya yang berdari itu ya harus kita beli secara langsung ya, dan harganya cukup mahal Bapak Ibu. Nah, dan kalau kita cari bajakannya di Shopee ya, katakanlah versi yang terakhir ya, itu AI-nya itu tidak jalan Bapak. Ya, AI-nya tidak jalan ya. Jadi sama saja kita beli software manual ya sebenarnya. Ya, yang harus kita coding satu-satu ya, kita baca, kita berikut ya, baca berikut, baca berikut. Nah, itu butuh waktu yang lama ya, dan konsentrasi yang lama ya untuk kita hasilkan coding yang bagus. Nah, di kesempatan ini ya sebenarnya ada dua alat yang berbeda ya. Satu Avidnote ya, bisa mengcoding sampai grounded theory ya, bisa dia open coding ya, kemudian sampai selective codingnya itu bagaimana hasilnya. Dan satu lagi namanya AI Lise Bapak Ibu
Ya, AI Lise ini AI yang bisa ya dipakai untuk analisis tematik ya. Dia kemampuannya itu tematik analisis. Ya, khusus untuk tematik analisis saja dia oke. Ya, tapi lagi-lagi kenapa tidak saya peragakan atau kita bawakan di malam hari ini karena AI Lise ini ya mau mencoba saja sudah harus bayar. Nah, itu lagi pertimbangan saja ya. Nah, kalau menggunakan Avidnode, ya Avidnode ini agak sedikit royal ya. Jadi Bapak Ibu yang register secara free saja, yaitu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sampai 5.000 kata, ya 5.000 kata yang bisa di generate dari AI Avidnode. Ya, jadi cukup banyak Bapak Ibu, ya. 5.000 kata itu cukup banyak. Jadi kalau sekali klik itu 1.500 ya perkiraan kita. Jadi kalau 5.000 itu 1.500, 1.500 ya bisa 4 kali Bapak Ibu. Ya 4,5 kali lah. Ya itu apa namanya pertimbangan saya mengenalkan namanya Avidnode sebelum Bapak Ibu yakin ya puas untuk membelinya. Dan harganya tidak terlalu mahal Bapak Ibu ya, harga yang pro itu yang seperti yang saya 1 bulan 100.000 kata ini hanya $19 Bapak Ibu. Itu belum di diskon ya. Setelah di diskon itu apa namanya tadi 30% ya sekitar 12 atau $13 kayaknya. 12 atau $13 ya sekitar 150.000 Bapak Ibu. Ya itu kalau kita untuk penelitian kita atau untuk kita buat tesis atau buat disertasi, saya kira itu cukup worth it Bapak Ibu, cukup membantu kita. Demikian Pak Dr. Misbah. Oke, baik. Tapi masih penasaran Pak Teguh nih, sambil nanti kita kasih kesempatan juga sih, atau yang langsung bertanya nanti boleh langsung open mic juga nih. Biasa kadang kalau sambil menunggu suka agak lama biasanya gitu. Jadi Ibu Bapak sekalian silahkan kalau yang mau bertanya nih terkait dengan Avidnode AI ini ya untuk penggunaan. Tapi pertanyaan penting nih, tadi sebenarnya sudah dijawab lagi ya. Tapi mungkin saya ingin tanya lagi nih Pak Teguh nih. Jadi penelitian apa saja yang bisa menggunakan Avidnode ini, terutama yang kualitatifnya. Ada beberapa pendekatan sebelum nanti kita ke Pak Zulkarnain ini. Jadi penelitian bidang apa saja, kemudian poin-poin apa saja yang bisa dijawab dari menggunakan Avidnode AI ini. Silakan Pak Teguh. Sebelum nanti ke Pak Zulkarnain. Penelitian yang terutama bidang sosial, ya bidang sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif itu semua bisa dibantu penyelesaiannya oleh Avidnode. Ya, dia tidak terbatas hanya tematik. Ya bisa Bapak Ibu lihat tadi, ya sampai ke grounded theory pun dia bisa. Ya, grounded theory itu menghasilkan 3 coding, ya open coding, apa namanya axial coding dan selective coding ya. Coding akhirnya itu apa sebenarnya ya, dari wawancara itu yang kita tanyakan itu sebenarnya intinya apa tuh, yaitu selective coding itu. Dan dia juga bisa minimal ada 2 lah ya, membuat code interview yang berakhir kepada grounded theory tadi, dan juga membuat analisis narasi tadi ya. 2 hal itu yang bisa apa namanya bisa dihasilkan atau bisa dibantu oleh Avidnode ya. Sedangkan yang lain ya, yang seperti tadi saya bilang ya menggunakan AI Lise itu bisa secara komprehensif membuat coding ya, tapi codingnya tematik saja, terbatas hanya tematik saja. Ini berbeda dengan yang malam hari ini kita lakukan Bapak. Ya, jadi apa tematik itu bisa dan lebih unggul di Lise, AI Lise namanya. Dan kalau untuk grounded sama untuk narasi analisis itu bisa dipakai Avidnode Bapak.
Ya, oke. Artinya berarti tadi di bidang sosial ya, sebenarnya termasuk juga hukum, sebenarnya juga pendidikan juga bisa gitu. Tapi lebih karena memang sifatnya itu dia hasil interview, wawancara, termasuk juga tadi kan dokumen sebenarnya bisa juga ya, dokumen dalam bentuk jurnal atau mungkin sampai ke tesis. Saya pernah kemarin memasukkan satu tesis, saya upload, kemudian keluarnya itu bisa jadi satu rangkuman. Bahkan kalau saya sebut gamma itu bisa langsung jadi PowerPoint gitu. Padahal kita kayak masukkan itu satu tesis gitu. Itu menarik ya. Tapi nanti banyak pertanyaan, tapi kita ke Pak Zulkarnain Tama dulu nih. Silakan Pak Zulkarnain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, ini saya langsung aja. Yang pertama, saya sekarang baru mengenal nih Afidnot AI ini ya. Belakangan dalam sebulan kemarin saya lagi belajar tentang, dan saya sudah berlangganan ya untuk AI itu, untuk yang pembuatan penelitian dan penulisan paper dan lain-lain, itu di BrainTech AI. BrainTech AI ini juga saya rasa menunya hampir mirip ya dengan Afidnot ini. Ya. Cuma operasionalnya sih yang barangkali saya belum menguasai karena saya sambil belajar juga di BrainTech itu. Nah, pertama mungkin Bapak bisa menjelaskan nggak tentang BrainTech itu ya. Pertama pertanyaan saya itu ya, atau nanti barangkali kalau saya berlangganan itu Pak, di sana itu untuk free ya, tidak kata-kata tidak terbatas itu saya 490.000 per tahun Pak. Saya tidak tahu kalau di Afidnot itu yang 150.000 itu per jumlah kata 5.000 atau ada periodenya atau bagaimana gitu ya. Kemudian tadi saya agak belum sempat mencatat, tapi di awal Pak untuk yang pemotong yang dari voice dia berubah ke teks gitu ya, yang 12 menit tadi, itu tadi aplikasinya apa gitu ya. Itu Pak barangkali yang saya tanyakan, mohon edukasi kembali. Terima kasih Pak Afif, Pak Teguh, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Teguh. Oke, saya jawab yang terakhir dulu. Aplikasi yang kita gunakan yang pertama kali itu namanya mp3 cutter.app, Pak. Ini mp3 cutter.app ya /id. Nah, itu membantu kita ya memotong per bagian. Nah, ini untuk keperluan malam hari ini ya, untuk menunjukkan bahwa Afidnot bisa mentranskrip dari file aslinya ya. Itu saya contohkan kita potong selama 12 menit Bapak Ibu. Ya. Walaupun Afidnot itu mempunyai ketepatan 100% ya sampai 27 atau 28 menit. Nah, itu ketepatan Afidnot dalam mentranskrip secara benar ya. Kemudian kalau waktunya lebih lama, dia akan ada beberapa kesalahan. Nah, maka itu sebaiknya saran saya ya kita memotong bagian per bagian ya sesuai dengan ketepatan yang kita inginkan. Yaitu selama 27 atau 28 menit itu Bapak. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tadi saya kurang jelas tadi Bapak, suara yang kecil, ya aplikasi apa itu Bapak? Ya. Kalau BrainTech Pak, BrainTech AI. Oke. BrainTech AI itu ya sebenarnya hampir sama sebenarnya ya, dasarnya bersama ya LLM juga. Ya, dasar yang digunakan itu adalah ChatGPT juga. Ya, ini Afidnot ini ya otomatis dengan kita berlangganan Afidnot ya otomatis yang versi berbayarnya itu kita tak perlu lagi berlangganan versi berbayarnya ChatGPT ya yang versi 4 atau 4.0 ya, tapi dengan Afidnot ini ya otomatis dia akan melanggani kita ya. Hanya saja ya kalau versi tidak berbayarnya atau versi
trialnya kita diberi 5.000 kata selama 1 bulan Bapak Ibu. Ya, jadi 5.000 kata itu satu account, ya, sedalam satu email. Jadi kalau kita tidak mau berlangganan sebenarnya bisa aja, bisa juga Pak kita kali. Ya, kita siapkan account email ya beberapa. Ya, taruhlah kita butuh 25.000 kata saja ya untuk penelitian kita. Ya, artinya ya kita siapkan 5 account. Ya, itu kalau untuk 25.000 kata. Nah, tapi kalau kita menggunakan versi berbayarnya ya seperti saya ini ya, itu 1 bulan diberi kuota sebanyak 100.000 kata Bapak. Ya, jadi bisa berkali-kali ya saya mendemokan ya, itu akan mengurangi kuota saya. Ya, sekali klik itu kurang 1.500. Sekali klik kurang 1.500. Ini malam hari ini sudah berapa kali klik tadi Pak? Udah 4 kali, udah 4 atau 5 kali klik tadi. Ya kalau nggak 500 berarti itu ya. 4.500. Ya. Ya, itu dengan satu account free trial bisa ya 4 kali atau 4,5 kali. Ya. Begitu Pak siapa tadi? Ya, Pak Zulkarnain Tama, terima kasih ya. Ini saya juga buka ini juga nih, braintext.ai ya. Ini cara membuat karya tulis 10 kali lebih cepat dan berkualitas. Saya rasa ini akan banyak kita masuk juga yang lokal-lokal, dalam artian itu sebenarnya dari luar, tapi kemudian di branding di lokal gitu ya, di perusahaan lokal, misalnya dia juga menggunakan bahasa Indonesia dan lagi saya rasa ke depan itu akan semakin banyak gitu ya. Jadi pilihannya memang lebih banyak ya. Silakan Pak Zulkarnain, mau ada yang mau disampaikan lagi? Ya, enggak. Saya cuma kalau terkait aja. Jadi 150.000 per bulan atau per jumlah 100.000 kata, Pak Teguh? 150.000 itu per bulan casnya, Pak. Oh, ya. Oke. Ya, 150.000 per bulan. Baik. Ya, dan juga ya. Dan diberi diberi kuota 100.000 kata. Iya. Baik. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa sharing lagi pengalamannya menggunakan AI ya. Jadi sebenarnya kalau tadi misalnya ini juga ya Pak Teguh ya, kalau Perplexity itu kan juga 150-an ribu juga sebulan. Gitu. Artinya sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang ingin menulis skripsi atau tesis gitu, itu sebenarnya cukup lah ya dioptimalkan kan dia untuk menganalisis datanya saja gitu kan ya. Mungkin nanti tambahannya bisa dibantu juga gitu ya. Karena misalnya dulu kan kenapa ada Perplexity orang milih itu karena dia ada referensinya gitu. Kemudian dia ada pilihan untuk kayak yang kemarin kita pernah belajar itu yang di Jenny.ai gitu ya. Kemudian juga di SciTap juga itu juga dia juga bisa sama juga. Jadi tapi pas saya lihat kemarin terakhir hari kemarin juga saya lihat ChatGPT juga sudah bisa menggunakan API style juga gitu ya. Jadi ini betul-betul kompetisi yang sangat luar biasa nih untuk AI ini ya. Baik, kita berikan kesempatan nih Pak Teguh nih untuk Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang mau bertanya nih tentang bagaimana menganalisis data kualitatif ya menggunakan artificial intelligence AI, khususnya pada malam hari ini yaitu terkait dengan atau menggunakan Avidnode ya .ai atau Avidnode lah ya untuk artificial intelligence-nya. Baik, nanti boleh langsung berkomentar, boleh langsung open mic-nya ya, atau mungkin juga boleh pakai di chat room boleh juga gitu ya, sambil menunggu ya. Oke, silakan ya, bisa langsung open mic dan juga mungkin nggak perlu raise hand gitu ya. Baik, sambil menunggu nih Pak Teguh nih, tadi kan misalnya nih sebenarnya kalau sampai ke grounded itu cukup bagus ya, cukup bagus. Tapi kan memang kuncinya itu di interview ya, di wawancaranya. Pertanyaan saya tadi, mungkin karena saya awalnya mengenalnya itu adalah NVivo gitu ya, sehingga ada nggak sih fungsi-fungsi dari NVivo itu yang bisa juga digunakan di Avidnode, atau mungkin ada yang versi ya kita sebutnya gratis atau yang lebih murah lah dari NVivo ini gitu, untuk istilahnya itu menganalisis data kualitatif, khususnya tadi untuk lebih mendalamnya itu ada nggak kira-kira Pak Teguh nih? Oke. Setahu saya pelatihan yang saya ikuti NVivo itu ada akun free trial-nya Bapak. Iya, betul. Akun free trial-nya itu tak sampai 1 bulan, hanya 3 pekan ya.
hanya 12 hari gitu. Kalau nggak salah 12 hari. Ya, 12 hari. Kalau sekarang nggak tahu sudah berubah apa belum Bapak Ibu. Jangan 2 hari kali ya jadi ya. Saya kurang pasti ya, kurang pasti. Jadi harus Bapak Ibu lihat ya untuk yang NVivo ya, NVivo yang dari versi apa namanya versi tradisionalnya ya, aplikasi AI. Begitu juga untuk yang apa namanya Atlas. Ya, saya lebih familiar atau lebih senang menggunakan Atlas AI karena apa namanya lebih ringan gitu, lebih ringan ya, lebih kompleks apa. Dan Atlas AI juga sama Bapak Ibu ya, memberikan akun free trial-nya ya, cuman free trial-nya Atlas AI saya tak ingat itu berapa berapa hari, apakah cuma 1 hari, apakah seminggu atau 1 bulan. Nah, saya kira tak sampai 1 bulan lah Pak, itu hampir sama dengan NVivo ya, sekitar seminggu sampai 12 hari dia ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Teguh ya atas ininya ya tadi jawabannya. Kita undang teman-teman semuanya yang lainnya ingin bertanya nih boleh langsung ya terkait dengan, atau mungkin agak-agak bingung gitu ya. Ini tentang apa nih hari ini? Kita bicara tentang bagaimana menganalisis data kualitatif gitu ya dengan menggunakan artificial intelligence. Tapi yang menarik nih Pak Teguh kan mungkin generasi milenial awal dengan baby boomer gitu ya. Artinya justru yang paling penting untuk generasi Gen Z kemudian juga generasi milenial akhir ya dan juga generasi X itu kan cara berpikir nih di misalnya itu di mana di analisis data kualitatif ya, analisis data kualitatif nih. Sebelum kita ke ini ya ke ada penanya nih. Pertanyaan saya adalah sebenarnya untuk data analisis kualitatif gitu ya, untuk istilahnya itu mensinkronkan antara tadi misalnya interview sudah jadi gitu ya, interview sudah jadi kemudian sudah di coding gitu ya, kemudian nanti kita masukkan ke dalam penelitian kita nih gitu ya. Nah itu sebenarnya secara ya tadi kita sebutnya secara manual atau tradisional itu di kualitatif ini apa sih kelebihannya, terutama tadi riset yang sifatnya yang sosial humaniora lah ya. Kalau ke teknologi kan mungkin nanti lain gitu ya. Tapi sebelum itu nggak apa-apa juga kita jawab dulu pertanyaan ini karena agak nyambung juga nih dengan Ibu atau Mbak Putri ya. Jadi pertanyaannya itu adalah Bapak, apakah sudah ada contoh disertasi atau artikel yang menggunakan aplikasi Avidnote ini? Sudah atau belum? Silakan Pak Teguh. Ya, terima kasih penanya ya. Siapa tadi yang menanya Pak? Ibu Mbak Putri aja kita pakai. Putri. Oke, setahu saya ya Avidnote ini baru ya, Avidnote ini alat baru ya, dia merupakan gabungan dari 2 AI ya, Kahubi dan Avidnote sendiri ya, sehingga bisa menghasilkan beberapa kemampuan ya yang tidak dimiliki Kahubi dan juga tidak dimiliki oleh Avidnote ya. Itu jadi satu apa namanya menu. Dan satu kekurangan yang saya lihat ya, dari Avidnote, dan itu pihak AI-nya berjanji akan memperbaiki adalah masalah citasi ya. Citasi itu belum ada di Avidnote ya, tapi versi ke depan itu akan ada versi yang lengkapnya ya, sebelum dibandingkan dengan versi yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat ya, disertasi ataupun tesis ataupun skripsi ya, yang baik yang menggunakan bantuan ChatGPT ataupun dengan AI yang lain ya, ini belum ada yang mendeklar langsung bahwa alat yang digunakan itu apa. Ya. Ini saya rasa ini tergantung kampusnya Bapak Ibu. Ya, tergantung kampusnya. Kampusnya itu apakah mengizinkan apa tidak mengizinkan.
Ya kalau tidak mengizinkan ya berarti mahasiswa menggunakan diam-diam saja ya barang itu tak usah di-declare. Ya, tapi ada beberapa kampus yang memang mengizinkan ya penggunaan alat AI. Begitu juga dengan jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang ada ya jurnal Sinta 1 sampai Sinta 6 baik Copernicus maupun jurnal Scopus itu ada yang pro yang mengizinkan asal kita mendeklar ya alat bantu kita apa ya. Namun demikian ada juga yang menolak ya tidak boleh sama sekali menggunakan alat bantu AI ini. Ya itu plus minus lah Pak ya yang mana kita pilih ya. Yang ada kabar baiknya lagi ya AI ini juga sudah berhasil ya lulus dalam ujian seleksi masuk kedokteran dan juga seleksi masuk untuk bidang hukum ya itu pernah dicobakan ya di 2 program studi ya kedokteran dengan hukum ya dengan tingkat kesalahan AI ini ya sampai 70% ya. Jadi sampai 70% itu pas ya nilainya ya 70% itu ya tidak 90% atau 100%. Begitu juga kita lihat beberapa berita belakangan ini ya itu ada calon mahasiswa UI ya yang menggunakan alat bantu AI ya sayangnya ya habis tes ya dia berkoar-koar di sosial media ya sehingga ya teman-temannya itu ya mengcapture ya apa yang dia posting di sosial media itulah salah dia ya sehingga dia dibatalkan untuk diterima di Universitas Indonesia. Seandainya diam-diam saja atau keep quiet ya saya rasa itu tak ada masalah Bapak Ibu ya tak ada masalah. Begitu Mbak Putri ya. Putri ya. Oke, terima kasih ya Putri nih. Karena kita berikutnya nih Pak Teguh nih, saya juga penasaran nih sebenarnya ini. Jadi tadi itu mestinya memang harusnya sih kalau saya sendiri lebih open ya, terbuka gitu. Selama mahasiswa atau peneliti menguasai dan dia paham gitu, yang penting kan di situ ya. Ini kan hanya tool saja sebenarnya. Baik, kita lanjutkan nih ke Mbak Siti Haliza nih pertanyaannya nih ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah dari semua AI yang ada, menurut Bapak AI mana nih yang paling bagus untuk digunakan dalam analisis tematik dan worth it lah gitu ya. Artinya itu bisa ya apa antara kualitas dan juga budget yang dikeluarkan. Rekomendasi mana nih Pak Teguh nih, silakan. Untuk apa ini tematik ya, tadi sebenarnya sudah sempat disebutkan juga nih. Tapi yang tematik ini kira-kira yang mana, silakan Pak Teguh. Oke, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa ada satu AI yang mengkhususkan diri untuk khusus analisis tematik. Ya, tematik dia tidak yang lain ya, khusus untuk tematik saja. Namanya AI Lize. Ya, cuman AI Lize ini cukup mahal ya, Bapak Ibu ya. Itu tarifnya sekitar $50. Ya $50 per bulan. Ya, jadi kalau kita rate-kan ke Indonesia itu sekitar 800.000. Ya, itu pula masalahnya. Dan juga AI Lize ini tidak ada versi trial-nya atau kita daftarkan free ya. Itu kita daftarkan itu langsung diminta pembayaran Bapak Ibu. Ya. Itu juga susahnya. Ya. Sedangkan AI Avidnode ya itu bisa narasi ya kemudian bisa grounded ya cuman ada kelemahannya dia tidak bisa membuat analisis tematik yang biasa ya sedangkan kalau apa namanya kita gunakan yang pernah saya coba itu adalah selain apa NVivo apa tadi Pak? Ada Atlas TI, ada Geo AI juga bisa buat tematik juga yang Geo itu. Yang Atlas TI memang bisa. Ya, memang bisa kita gunakan secara mau tematik, mau apa itu ada empat macam analisis semua dia bisa. Nah, cuman ya
syaratnya kita harus membeli secara langsung ya, langsung dari kalau atlas.ai berarti langsung dari atlas.ai.com ya, tidak dengan kita beli di Shopee atau di lainnya. Karena kalau dibeli di Shopee atau di lainnya itu yang AI, yang fasilitas AI-nya itu tidak jalan Bapak Ibu. Ya sudah saya coba, saya beli. Ya ternyata hanya sampai sebatas tradisional aja. Ya, artinya mengcoding itu ya coding manual ya, sampai dihasilkan tema-tema yang timbul. Ya, sedangkan kita mengcoding manual itu ya untuk reliabilitasnya ya itu butuh rekan kita ya. Itu sampai kalau saya buat disertasi saya itu ya yang teman yang ikut mengcodingnya itu ada 7 orang. Nanti kita bandingkan coding kita sama coding temannya. Mana yang muncul. Nah, yang tidak muncul itu tidak qualify untuk ditampilkan. Jadi yang muncul di kita juga muncul di teman-teman kita. Nah, itu yang agak kerepotan nih kalau kita gunakan yang manual ya Bapak Ibu. Ya sementara ini ya saya berharap ya Afindo terus mengembangkan tidak hanya sampai ke, sebenarnya kalau kita lihat studi kualitatif, grounded AI ini merupakan studi yang paling sulit, ya, yang paling sulit untuk dilakukan. Untuk dilakukan itu dia sudah dibantu, ya bisa open coding, ya, membuat selective coding, ya, membuat axial coding, ya, dia semua bisa. Begitu jawaban saya mungkin Mbak Latifah. Oke, terima kasih Pak ini ya. Jadi memang ini saking banyaknya nanti jadi bingung juga ini aja. Jadi makanya minta rekomendasi ini. Ya terima kasih Mbak Siti Haliza ya atas waktu. Kita masih ada waktu ya, masih cukup panjang sebenarnya ya. Kita sampai 9.30. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih, mungkin secara mendasar atau mungkin juga dalam prakteknya terkait dengan beberapa nih ya, beberapa AI yang bisa digunakan khususnya di data kualitatif. Tadi menarik ya, mungkin next ya, mudah-mudahan Pak Tukar dapat lagi untuk, tapi kan Alicia nggak bisa. Tadi memang kalau di kami misalnya di Islamic Studies itu kan juga memang banyak tuh untuk istilahnya itu analisis tematik juga banyak gitu ya. Kalau tadi naratif itu memang kesannya itu nanti sangat simpel sekali, hanya naratif, walaupun actually sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya, karena dia kan perlu analisis mendalam juga gitu ya. Kemudian mungkin kalau kebetulan saya juga suka fenomenologi, sempat ikut juga yang di etnografi sebenarnya itu ya, virtual etnografi itu juga sebenarnya menarik juga di dunia ini. Ada yang mau bertanya dulu nih, Pak Wali Saputra mau bertanya, silahkan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sedikit agak lari dari topik kita ini. Jadi saya terutama dari beliau. Jadi kan sejak mahasiswa kita diwajibkan untuk Turnitin. Jadi mereka ini mengambil cara-cara instan lah. Jadi menggunakan semacam aplikasi-aplikasi untuk parafrase yang ada di Google.com. Nah, ternyata hasilnya itu memang dia lolos dari Turnitin. Tapi bahasa yang ada di dalam skripsinya itu amburadul Pak, maksudnya itu ya, nggak kemana-mana larinya. Itu pada saat ujian itu kayak seperti bahasa belepotan lah gitu, tidak seperti karya ilmiah yang biasa. Nah ini juga kan menjadi kendala buat kami karena anak-anak kita itu kan belum terbiasa ya dengan parafrase secara manual kan, dan mungkin juga kalau parafrase secara manual kan butuh waktu yang lama ya, sehingga mereka juga akan terkendala pada ujian skripsi mereka itu. Nah kira-kira mohon izin nih Pak, ada nggak
Afidnot ini apakah bisa itu juga Pak, apa namanya tadi itu, memparafrasekan bahasa. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, saya jawab Pak ya. Ya, silakan langsung Pak Teguh. Oke, biasanya itu menjadi kendala, ya kendala bagi ya bagi yang menggunakan AI. Tak terkecuali saya, ya dan teman-teman lainnya. Ya, oleh karena itu ya kita terus mencari Bapak Ibu, ya ada namanya Zero GPT, ya yang apa namanya yang melihat apakah ini buatan AI atau buatan human. Tetapi sekarang masalah itu tidak usah lagi diperdebatkan Bapak Ibu. Ya, sekarang ada namanya satu alat namanya HumeBot. Ya, HumeBot ini AI untuk memanusiakan ya tulisan dari AI. Ya, jadi tidak akan lagi terbaca ya itu bahwa buatan AI. Ya ini agak lebih canggih, dia sumbernya ada 5 atau 6 ya. 6 alat untuk anti AI ya. Ya, AI dilawan lagi oleh anti AI. Ya, kita itu namanya satu nama HumeBot ya, HumeBot AI. Ya, kalau kita gunakan HumeBot AI ya tidak akan terdeteksi dengan aplikasi-aplikasi seperti Zero GPT apa segala macam itu ya bisa terlewati ya. Untuk hal itu bisa terlewati. Dan untuk apa namanya? Untuk di Afidnot itu fasilitas itu tidak ada. Cuman di Afidnot itu bisa, itu ada namanya ya, dia bisa proofread Bapak Ibu. Ya, bisa membantu untuk memproofread. Ya, jadi ada menunya. Ya, ada menunya, nanti kalau kita explore yaitu ada untuk proofread. Begitu Pak Wali. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Imasantoso. Ya. Oke, terima kasih Pak Wali atas pertanyaannya ya. Ini menarik memang ya. Jadi kalau jadi dosen memang seperti itu ya. Jadi artinya memang dari sisi penulisan dan tadi kalau saya katakan ini tadi sebagai yang besar yang hadirnya adalah senior gitu ya. Yang junior itu Gen Z dengan Gen X itu mereka sudah lebih paham lagi karena apa istilahnya itu perkembangan itu sangat tepat sekali. Jadi dari AI pun bisa menjadi human gitu ya. Kemudian juga untuk Turnitin juga dengan mudah ini kan. Jadi kalau saya sendiri lebih cenderung lebih terbuka dalam arti silakan mau pakai AI mau pakai apa sih silakan, tapi ketika mereka itu menjelaskan itu mereka mampu untuk menyampaikan termasuk juga paham tadi. Makanya saya nanya ke Pak Teguh ini terkait dengan paham cara kerjanya gitu ya, cara kerjanya. Walaupun ada beberapa bagian juga yang memang tidak perlu juga paham secara detail gitu ya. Misalnya kan kita paham kalau di kuantitatif itu seorang peneliti tidak mesti paham 100% untuk analisis kuantitatif statistiknya ya, regresinya, normalitas dan sebagainya enggak. Yang penting kan di akhirnya gitu. Karena kadang itu juga enggak beberapa ya, ada yang mengatakan yang penting paham terakhirnya gitu. Karena seperti sama juga mungkin kalau di pendidikan itu, kalau kita tahu sekarang itu kan anak-anak itu belajar misalnya Al-Qur'an itu pakai Iqra, pakai Ummi, pakai Qiraati, mereka tuh enggak tahu huruf gitu ya. Kalau belajar Iqra saja mereka tuh nggak tahu ini huruf lam alif, ini huruf jim, taunya bukan jim, ini taunya ja gitu ya. Ini bukan shin tapi sya gitu, sya, shi, syu. Nah itu artinya kan karena memang ada beberapa bagian atau ada beberapa ya dimensi yang mungkin memang proses itu kadang nggak diperlukan. Artinya yang penting dia bisa baca Al-Quran, tajwidnya bagus, walaupun di awal itu dia tidak mengenal istilahnya itu huruf gitu ya, tidak mengenal huruf. Nah nanti kalau di statistik juga seperti itu, nah nanti mungkin di ISD juga bisa jadi prosesnya mungkin dia tahunya tuh di mesin, tapi ketika dia menjelaskan dia tahu juga proses itu ada seperti ini dan teorinya tuh seperti ini. Saya rasa mungkin itu lebih terbuka ya, lebih terbuka nih untuk bagaimana kita itu menerima artificial intelligence sebagai analisis gitu ya. Dan saya rasa tadi ketika Afidnot itu sudah menjadi sebuah aplikasi berbasis AI, itu sangat mungkin untuk menjadi sebuah ya tool dalam menganalisis data kualitatif.
Nah itu ya. Oke, terima kasih Pak Wali. Yang lain nih ada yang mau bertanya, silahkan Pak Asep, mangga Pak Dr. Asep Kusnadi dari Jakarta nih, silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Teguh atas ilmunya, dan juga buat kawan-kawan semua. Ini Pak Teguh, Iya, Pak. kemarin itu saya sempat ikut workshop sama Prof. Judi. Prof. Judi itu adalah kepala LPM di UIN Jakarta. Yang secara kebetulan kami memang yang sedang membahas yang terkait dengan RVS OBE, ya, OBE, Outcome Based Education. OBE. Nah, salah satu keluhan ya Prof. Zudi itu hampir di seluruh fakultas barangkali bahwa mahasiswa itu sekarang menulis maupun menjawab hal yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan selalu dia menggunakan jawaban yang diambil dari AI atau ChatGPT gitu. Terutama dalam ujian-ujian. Akhirnya beliau memberikan solusi, lah kita kembali saja ke zaman dulu ya. Artinya bahwa untuk pertanyaan-pertanyaan barangkali bisa langsung saja secara lisan gitu, nggak usah pakai tulisan, karena hampir seluruh mahasiswa atau anak-anak sekarang hampir memberikan jawaban itu akan selalu berbasisnya kepada AI atau ChatGPT. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ini sangat menarik juga karena kita perlu penyesuaian dengan zaman kekinian. Nah, yang jadi persoalan, terutama saya misalnya ketika anak itu menulis artikel, kemudian skripsi, mereka semua pasti akan berbasis ke sana. Nah, dari sisi tentu dan apa yang ditulis oleh mereka itu, artinya tentu sudah mendekati kesempurnaan lah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, di mana kita bisa masuk untuk bertanya kepada anak yang memang kalau menulis skripsi atau artikel itu berbasis AI. Gitu. Itu saja Pak Teguh. Terima kasih Prof. Teguh. Oke. Ya. Saya jawab Pak ya? Ya, silakan langsung Pak Teguh. Ya, ini sebenarnya bukan masalah di tempat Bapak aja, tempat kami juga jadi masalah juga. Ya, dengan adanya alat bantu GPT saja, ya itu sudah membuat kewalahan para dosennya Bapak Ibu. Ya sama seperti yang Bapak bilang tadi. Maka itu ya di beberapa program studi, ya contohnya di akuntansi. Di akuntansi itu namanya asesmen akuntansi itu ada namanya asesmen oral. Ya, jadi dipanggil satu-satu, ya anak itu ya menjawab ya langsung apa adanya. Ya, jadi akan ketahuan kemampuan anak itu secara alami. Ya, jadi saya teringat ujian disertasi saya, ya. Kebetulan saya dari Malaysia. Di Malaysia itu ujian akhirnya ujian oral, ya. Jadi ada yang namanya ujian Viva. Ujian Viva itu ujian oral, ujian tanya jawab kita langsung ya dari antara penguji dengan yang diuji. Jadi apapun itu ya, siapapun yang menulisnya segala macam memang harus kita kuasai. Ya, kalau tidak kita kuasai ya hancur kita ya dalam ujian Viva. Yang waktunya itu tidak sedikit Bapak. Ya, waktunya tidak sedikit ya. Ujian Viva itu 5 jam. Jadi saya masuk jam 8:30, keluarnya itu jam 1:30. Ya itu kepala berasap memang itu. ya dikupas satu-satu. Di bab 1 1 jam, bab 2 1 jam, bab 3 1 jam, bab 4 1 jam, bab 5 1 jam. Paslah 5 jam itu. Ya jadi tak bisa, jadi tidak bisa ya kita memang tak bisa kita hindari itu, ya.
Itu kalau untuk ujian di luar negerinya itu yang ada VIVA-nya ya atau ujian oralnya. Ya, tapi saya kurang paham yang kalau di ujian di dalam negeri itu ada VIVA-nya atau tidak Bapak Ibu. Itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Ya kalau di Indonesia, kalau kami di PTKS itu biasa menggunakan ujian munakosah gitu ya. Munakosah itu ya memang tanya jawab, jadi oral gitu kan ya. Yang menarik ya Pak Asep nih. Pak Asep nih, silakan ada yang mau disampaikan lagi atau enggak nih? Ya, kalau menurut saya sih artinya tadi betul ya, artinya tapi kalau kembali ke manual, ke tradisional, tadi kan ada, kalau kebetulan sekarang saya banyak di dunia pendidikan gitu ya, jadi kenapa evaluasi itu sekarang menggunakan misalnya banyak sekali variasi gitu ya, kenapa? Karena kalau oral itu memang lisan ya, kalau kita punya ujian lisan ya, ketika ujian lisan itu memang butuh perlu waktu yang lebih lama gitu kan ya, makanya tadi sampai 5 jam untuk satu ujian, padahal kita promosi disertasi, ujian tertutup disertasi dokter saja itu 3 jam itu udah cukup lama gitu ya, cukup lama, sehingga kemudian apalagi itu 5 jam berarti mungkin hanya satu hari itu hanya satu gitu ya, satu promovendus lah, artinya kandidat dokter gitu ya. Jadi kenapa kemudian ujian lisan ini tidak terlalu familiar, kurang, karena memang memerlukan waktu yang cukup banyak, tapi ini tetap kami di PTKIS masih dilestarikan, artinya kita ada memang ya semuanya pakai ujian, dari mulai ujian verifikasi judul pun lisan, kemudian nanti ada proposal skripsi atau tesis kan juga pasti lisan gitu, kemudian nanti sampai ke ujian bersamanya juga pasti kan ada tanya jawab, dan memang akan kelihatan di situ kemampuannya. Demikian sampai ke ujian tesis akhir, kemudian munakosah, plus nanti biasanya kita ada ujian komprehensif yang itu disama dengan VIVA, itu juga semuanya lisan. Nanti memang harus ya seorang mahasiswa harus menguasai gitu ya. Nah, itu mungkin kalau untuk VIVA yang di Indonesia itu ya sama dengan komprehensif. Tapi kalau di Pak Asep gimana nih kira-kira nih? Silakan ya Pak Asep lagi deh. Memang menarik Prof ya, Prof dan Pak Dr. Misno. Baru saja kemarin kami kan biasanya kalau di pelatihan itu ada pretest, kalau dulu pretest tertulis ya. Pretest tertulis, yang post testnya juga tertulis dulu ya. Nah, sekarang ini memang lebih kepada menyajikan model game gitu, permainan gitu, tapi asik gitu, dengan menggunakan AI ini gitu. Ya di situ gamenya itu kan game yang terkait dengan pertanyaan, kemudian cari jawabannya di kotak. Kalau tidak bisa kan di situ ketika kita mau masukin gambar itu kan ada serangan gitu kan, ada serangan gitu kan. Ya kita asik memang lama-lama. Kemudian juga itu pre-testnya, post-testnya juga kayak kuis gitu kan, cari nomor, di situ muncul pertanyaan, kemudian jawaban. Nah ini menarik juga kalau dikembangkan untuk di dunia pendidikan gitu, kayak tadi misalnya pertanyaan di munakosa atau ujian skripsi, bikin angka 1, 2 sampai 20 misalnya, masih suruh pilih aja di situ. Mau pilih yang mana gamenya, misalnya nomor 5. Nomor 5 itu terkait dengan metodologi, misalnya jelaskan. Asik juga gitu kan. Si mahasiswa, si anak-anak memang tidak ada kesempatan untuk melihat apa yang sudah dia tulis di papernya atau di HP-nya gitu. Karena semua handphone kita sita gitu. gitu orangnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Asep pengalamannya. Kalau jadi dosen memang apalagi dosen senior ini ya. Luar biasa sekali ya. Kalau saya kalah sama itu ya mahasiswanya kan. Iya. Kalau saya sekarang udah hampir ya 3 tahun ini ya, hampir ujian tuh memang sudah hampir nggak ada tuh ujian tulis gitu. Mau UTS mau UAS itu udah nggak ada sebetulnya, udah nggak ada ujian tesis, udah nggak ada ujian tulis tuh udah nggak ada. Dan ujian lisan juga biasanya itu pas di proses pembelajarannya saja. Kemudian nanti biasa sekarang ya outputnya itu kan bisa book chapter, kemudian artikel jurnal dan sebagainya. Itu pun sebenarnya juga di awal itu kita sudah sampaikan bahwa kita bikin video, kemudian bikin
bikin book chapter, bikin artikel jurnal. Itu pun mereka juga, kalau kita kan sebagian belum semuanya menguasai AI gitu ya. Enak kalau mahasiswa itu pinteran dosennya daripada mahasiswa gitu. Itu kan kalau rata-rata kalau di aku mungkin pinteran mahasiswa daripada dosennya gitu. Maksudnya pinter dalam arti dari sisi AI-nya itu ya. Dan itu saya rasa juga sangat ini ya, sangat istilahnya itu sangat mungkin. Jadi memang evaluasi pembelajaran itu artinya ya banyak hal tadi contohnya adalah dengan ujian lisan dan juga penguasaannya. Termasuk juga mungkin mempresentasikan bagaimana misalnya menggunakan AI-nya itu kan sebenarnya juga bisa jadi satu istilahnya itu assessment juga gitu. Oke, terima kasih Pak Asep. Pak Teguh itu juga sebenarnya belum sampai kepada apa namanya penguatan cari referensi berbasis Mendeley itu belum itu masih manual itu. Oh iya. Ya sekarang itu udah hampir ini ya. Kalau Mendeley itu kan memang ini ya, apa reference manager ya. Itu sangat teknis sekali Pak. Mungkin Pak Imam, Pak Teguh mau menyampaikan nih. Kira-kira kayak gimana sih? Atau mungkin sekaligus ini ya closing remark nih ya. Jadi seperti apa pendapat opini dari Pak Dr. Teguh ini terkait dengan our AI future gitu ya. Jadi seperti apa nih sebenarnya masa depan dari artificial intelligence khususnya dalam penulisan karya ilmiah dan di lembaga pendidikan tinggi ini. Kepada Pak Dr. Teguh Iman Santoso kami persilahkan. Oke, AI ini ya menurut ya para ahlinya, ya kita hanya diberi waktu 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun lagi ya sampai IQ-nya AI itu ya bisa mencapai IQ 145. Ya, IQ 45 itu yang notabene ya IQ orang jenius. Ya. Jadi kalau kita ambil rata-rata IQ kita ya 90 sampai 100 ya. IQ 45 itu bisa dibilang IQ-nya Einstein. Ya, IQ-nya Einstein. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya betapa 3 tahun ke depan ya bagaimana dasarnya AI ini. Ya, AI yang beredar sekarang ini ya dia bisa mengcopy suara, bisa apa namanya merubah wajah, ya audio visual dia bisa buat dan lain-lain. Nah jadi sebenarnya banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang bisa kita lakukan sekarang ya nanti di masa depan itu sudah tergantikan oleh AI Bapak Ibu. Ya contohnya ya sekarang kalau dulu zaman saya ngambil S3 itu butuh translator, ya kita bayar translate ke dia, ya kalau nggak salah 1 lembar itu sekitar 25.000 ya pada waktu itu, ya taruhlah selama 5 bab itu ya berkali-kali kita minta tolong ya dia menerjemahkan. Ya itu kalau saya itu udah tidak terhitung ya, tidak terhitung jumlahnya. Ya tapi zaman sekarang ya dengan adanya AI ya profesi penterjemah itu semakin berkurang Bapak Ibu. Dan justru di beberapa tempat penterjemahan itu bisa dilakukan oleh AI ya secara langsung. Ya baik dengan bantuan Gemini ya dengan bantuan Copilot atau dengan bantuan AI yang lainnya Bapak Ibu. Ya, itu pesan dari saya dalam closing statement Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Teguh Iman Santoso ya. Jadi masa depan ini masih 3 tahun lagi ke depan untuk ke puncaknya, dan setelah puncak itu apakah dia itu akan mengalami penurunan atau mungkin akan terus berkembang lebih spesifik. Saya rasa apalagi nih ya, kalau kami kebetulan di PT KIS ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam itu ya tadi misalnya untuk kajian-kajian studi-studi tentang keislaman, tadi misalnya kalau Pak Dr. Suparjo ini dari ilmu hukum, maka
depan kan lawyer, kemudian juga pemutus hukum itu sudah tidak perlukan lagi, karena dengan AI itu sudah bisa membaca semua, bisa belajar semua terkait dengan jurisprudensi dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam juga sama. Saya bayangkan ke depan itu memang ada AI, mungkin fatwa kah atau apa gitu. Jadi ketika kita bertanya, sebenarnya di ChatGPT juga bisa ketika nanya apa hukumnya, pakai madhab apa, pakai ini pendapatnya siapa, itu langsung jadi gitu ya Pak Asep ya. Jadi dan karena mereka kan mesin learning, jadi terus belajar. Udah nggak ada dosen nggak perlu lagi. Nah, tapi saya pikirkan juga bahwa tetap dosen sebagai fasilitator, sebagai human-nya, sebagai manusia, sebagai mu'alimnya itu tetap harus ada gitu ya. Tadi saya pikirkan gini, AI ke depan itu dia mungkin juga akan memiliki semacam, kan dia bisa berpikir tuh ya. Bisa berpikir sehingga kemudian dia juga akan punya standar etika. Ya, standar etika, standar adab gitu ya. Misalnya Su Henry ini pengen punya AI yang sunnah.ai misalnya gitu ya. Dia akan menjawab, dia akan belajar sesuai dengan input yang dimasukkan ke dalam mesin learning itu. Gitu kan, sehingga kemudian sangat mungkin sekali tinggal ya tetap manusia itu akan seperti apa jawabannya, dari manusia itu akan terus belajar dan akan menciptakan AI berikutnya gitu. Jadi manusia akan tetap eksis karena menciptakan manusia itu ada yang menciptakan AI-nya itu juga adalah manusia. Baik, terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan, hatur nuhun, terima kasih ilmunya Pak Iman Teguh. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita terus sharing terkait dengan berbagai aplikasi yang kita bisa gunakan dalam metode atau dalam penelitian ya, kemudian juga dalam analisisnya, termasuk mungkin juga kita kalau di perguruan tinggi itu sedang tren juga untuk PKM-nya. Jadi analisis dari mungkin metode ABCD-nya gitu ya dan lain sebagainya untuk menjadi sebuah artikel. Nah, mudah-mudahan ini dengan Pak Dr. Asep Kusnadi nanti kalau Pak Teguh ke Bogor, mudah-mudahan kita bisa ketemuan di Bogor nih, insyaallah. Ya, terima kasih Pak Teguh. Ya, terima kasih hatur nuhun semuanya, jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan ala hudurikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh.